Saudara Kementerian ESDM berencana akan memangkas kuota produksi batu bara dalam RKAB 2026. Hal ini membuat Kalimantan Timur sedikit banyak pasti akan terdampak, salah satunya dari sektor tenaga kerja yang akan pasti hampir dipastikan akan ada ancaman PHK yang terjadi di sektor pertambangan Kaltim. 100.000 lebih pekerja di sektor pertambangan ini pastinya sedang was-was bagaimana dengan ancaman PHK yang ada di wilayah Kalimantan Timur saat ini dan juga bagaimana langkah pihak terkait merespon rencana pemangkasan ini dan juga bagaimana solusi terbaik untuk semua pihak. Kita akan bahas dalam Dialog Publika sore hari ini, membahas terkait potensi PHK massal pasca pemangkasan RKAB 2026. Untuk berbincang terkait dengan tema kita di Dialog Publika sore hari ini, saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Rozani Erawadi dari Kepala Disnaker Trans Provinsi Kalimantan Timur. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selanjutnya ada Bapak Devri Zulkani, Pengelola Izin Usaha Pertambangan Dinas SDM Kaltim. Selamat sore Pak Devri. Selamat sore Mbak Tika. Dan selanjutnya juga sudah bergabung bersama kami secara virtual, ada anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Agus Riansyah Ridwan. Selamat sore Pak Agus, selamat bergabung bersama kami. Selamat sore Mbak. Dan juga kita masih akan membahas potensi PHK massal pasca pemangkasan RKAB 2026. Namun sebelum itu, kita akan simak dulu tayangan yang sudah tim redaksi kami siapkan. Berikut ini. Rencana Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB tahun 2026 bagi sektor pertambangan mineral dan batu bara memunculkan perhatian di daerah penghasil komoditas, termasuk Kalimantan Timur. Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan evaluasi terhadap kuota produksi nasional sebagai upaya menyeimbangkan pasokan dengan kebutuhan pasar, sekaligus menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan sumber daya. Dalam prosesnya, produksi batubara nasional berpotensi mengalami penyesuaian dari sekitar 740 juta ton menjadi 600 juta ton. Di daerah, rencana tersebut turut memunculkan kekhawatiran terhadap dampak keberlanjutan sektor ketenaga kerjaan. Kalimantan Timur sebagai salah satu wilayah penghasil batubara terbesar, memiliki jumlah pekerja tambang yang cukup signifikan, dengan total hampir mencapai 170.000 orang. Jika penurunan produksi terjadi, perusahaan tambang berpotensi melakukan langkah efisiensi operasional yang dapat berpengaruh pada keberlangsungan tenaga kerja di sektor tersebut. Pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Disnaker Trans, Kalimantan Timur, telah mengambil beberapa langkah mitigasi untuk mengantisipasi kemungkinan tersebut, mulai dari penekanan pentingnya pemenuhan hak-hak pekerja apabila terjadi pengurangan tenaga kerja, hingga persiapan jalur alternatif bagi para pekerja yang harus mencari pekerjaan di sektor lain. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong koordinasi dengan stakeholder terkait untuk memastikan perlindungan bagi para tenaga kerja tetap berjalan sesuai aturan. Lantas, langkah apa yang perlu diambil oleh pemerintah untuk menjamin perlindungan hak tenaga kerja agar tetap terpenuhi di tengah transisi kebijakan? Saksikan selengkapnya dalam Dialog Publika. Ya, saudara, baru saja Anda saksikan tayangan yang mengantarkan kita pada tema Dialog Publika hari ini, potensi PHK massal pasca pemangkasan RKAB 2026. Kita akan langsung ke Pak Rozani dari Kepala Disnaker Trans Kalimantan Timur. Ini berbicara terkait RKAB 2026 dan juga bagaimana dampak dari sisi ketenaga kerjaannya. Memang sudah ada indikasi bahwa PHK massal akan digambarkan akan terjadi begitu di wilayah Kalimantan Timur. Silakan. Untuk jumlah tenaga kerja sesuai data yang ada, memang tadi sampaikan kurang lebih 170.000 tenaga kerja yang terlibat pada sektor pertambangan dan penggalian berdasarkan data Sakernas Agustus 2026. Kemudian mengenai RKAB sendiri, tentu nanti instansi teknis dapat memberikan gambaran kepada kita berapa jumlah yang sudah
dilakukan tahun kemarin sehingga melibatkan sebanyak 170.000 tenaga kerja dan berapa pengurangannya. Tentu dari situ kita akan mengetahui berapa jumlah tenaga kerja yang potensial mengalami pemutusan hubungan kerja. Nah, beberapa informasi yang masuk kepada kami, Dinas Tenaga Kerja, antara lain mengenai kemungkinan terputusnya pemberian jaminan kesehatan oleh pemberi kerja, ini sedang dimitigasi oleh BPJS Kesehatan Kalimantan, khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Kemudian juga kita berdiskusi dengan BPJS Ketenagakerjaan, ini terkait kalau nanti PHK berarti kemungkinan menyiapkan dana JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Dan tentu saja kita berharap tenaga kerja yang berada di sektor tersebut semua terlindungi di BPJS Ketenagakerjaan sehingga hak-haknya dapat dipenuhi dan JKP-nya. Kemudian dengan pemberi kerja tentu kita memastikan agar pesangon untuk mereka yang status PKWTT dan kompensasi yang menjadi status PKWT dapat diberikan sesuai dengan perhitungan dengan ketentuan PP 35 2021 dan hak-hak lainnya. Kami berharap pemutusan hubungan kerja dampaknya tidak menjadi persoalan non teknis ya. Kita harapkan persoalan teknisnya dapat kita lakukan dengan baik sehingga kita tidak mengalami persoalan non teknis. Contoh PHK massal seperti Sritek itu bisa ditangani dengan baik dan mudah-mudahan dengan berbagai komunikasi dengan berbagai pihak hal-hal tersebut dapat kita cegah agar tidak menjadi persoalan yang membesar dan menjadi persoalan persoalan sosial politik ya. Nah, kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih. Baik Pak Rozani, kalau tadi itu gambaran dari Disnaker Trans Kalimantan Timur, kita juga ingin tahu menggali lebih dalam terkait dengan dinas yang menangani lebih ke teknis begitu. Mas Devri dari Dinas SDM Kaltim mungkin boleh diberikan gambaran kepada pemirsa di rumah terkait dengan potensi PHK massal ini pasca pemangkasan RKAB 2026 khususnya yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Tika. Jadi saat ini mungkin langsung saja bisa kami sampaikan bahwa kami masih terus mengkomunikasikan Pak Kepala Dinas, Pak Bambang juga terus masih intens untuk menyampaikan aspirasi bahwa mohon dipertimbangkan lagi. Nah, kebetulan memang surat edaran tersebut memang banyak aspek sih sampai sehingga Pak Menteri juga mengeluarkan kebijakan tersebut. Saya rasa memang teman-teman di pusat kan melihatnya juga lebih luas lagi aspeknya, Mbak. Jadi terus kemudian kami berdiskusi juga dengan kawan-kawan dari beberapa perusahaan tambang batubara. Kami masih positif, Mbak, masih positif bahwa belum sesignifikan itu sebenarnya. Baik. Dan kami yakin tidak semudah itu juga, makanya kan suratnya juga masih surat edaran oleh Pak Menteri. Artinya masih banyak pertimbangan. Pak Wamen pun menyampaikan bahwa ini masih dievaluasi terus di sistem kan, karena RKB ini kan kita nggak seperti dulu offline, sekarang kan pakai sistem nih. Jadi terkait dengan kekhawatiran bahwa ada PHK, kami pun sebenarnya juga agak bahasa ininya ngeri-ngeri sedap ya. Jadi baik. Jadi sembari itu kami masih menunggu dan informasi terakhir bahwa per Maret ini dari kementerian sudah menerbitkan sekitar 300 juta ton dari hasil RKAB yang sudah disetujui per Maret ini. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa itu juga yang kami dapat amanahnya dari teman-teman di kementerian bahwa kami di sini juga jelas berhitung dengan dampak itu, apalagi terutama selain dampak PHK masih ada lagi dampak bagaimana dengan kawan-kawan yang kontraktor izin usaha jasa pertambangan ketika mereka sudah tahun kemarin sudah mengambil
alat baru dengan melakukan kredit. Nah ini yang jadi masih banyak aspek sih Mbak sebenarnya. Baik, Gitu. Mas Seperti Devri itu, ini Mbak Tika. juga berbicara terkait sejauh apa respon khususnya tadi bagi para penyedia jasa maupun juga para pekerja yang ada di lapangan. Ini berdampak, apakah sudah memang ada laporan dari teman-teman di lapangan atau sejauh ini gambaran seperti apa? Ya, baik. Makasih Mbak Tika. Belum ada sih, masih dalam tahap evaluasi semua yang teman-teman di Kalimantan Timur. Tetapi yang positifnya adalah kalau dari IUPKA itu adalah dulu namanya PKP 2B, itu tidak ada pemangkasan. Baik. Tidak ada pemangkasan. Contoh misalnya Kalimantan Primakul, Kaltim Primakul, Braukul, MHU, pokoknya yang IUPKA yang nama baru sekarang IUPKA, dulu PKP 2B yang generasi 1 itu tidak ada pemangkasan. Seperti itu. Jadi dan sementara informasi terakhir kami berdiskusi belum ada sih Mbak yang masih diterbitkan RKB-nya. Jadi masih kawan-kawan di IUP yang yang level middle ke bawah ini masih dalam tahap dikoreksi di sistem. Baik. Seperti itu. Terima kasih Mas Devri. Ini kita juga langsung ke Pak Agus Rian Syahridwan dari anggota Komisi 4 DPRD Kaltim. Pak Agus melihat potensi PHK massal pasca pemangkasan RKAB 2026 yang kalau disampaikan Mas Devri tadi juga masih dalam tahap komunikasi begitu Pak Agus. Bagaimana DPRD melihat dampak kebijakan RKAB terhadap ketenagakerjaan di Kalimantan Timur? Oh ya, terima kasih Mbak. Jadi sebagaimana yang sudah dapat kami informasinya juga bahwa rencana kerja dan anggaran biaya terkait soal rencana penurunan target produksi batubara nasional tahun 2026, kalau kita melihat data yang ada secara nasional 2025 itu kan di angka 790 juta ton gitu kan. Nah kemungkinan di 2026 ini targetnya diturunkan menjadi 600 juta ton seperti itu. Nah artinya apa? Secara nasional itu akan terjadi penurunan kurang lebih 24-30% ya produksi nasional kita ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan itu ada perusahaan itu akan mengalami pemangkasan 40 bahkan sampai hingga 70% dari rencana produksi yang diajukan. Dari diskusi yang sudah kita bangun dari teman-teman di DPRD maupun teman-teman pemerhati terhadap tambang dan lain sebagainya, kita melihat ada beberapa alasan ya pemerintah melakukan ini. Pertama itu kita mencermati alasannya itu adalah dalam rangka untuk oversupply ya batu bara global gitu kan. Baik. Yang kedua stabilitas harga batu bara dunia termasuk dalam rangka mengelola cadangan sumber daya alam ya kan. Nah tentu Provinsi Kalimantan Timur ini sangat rentan sehingga ini butuh dibuat sebenarnya tim khususnya ya kan, tim stakeholder yang ada dibutuhkan untuk betul-betul melakukan kajian dalam rangka menganalisis rencana ini, tidak bisa parsial diserahkan hanya kepada OPD terkait menurut saya karena sangat rentan sekali ya kan. Beberapa poin yang akan mengalami efek langsungnya adalah penurunan penerimaan daerah ya, misalnya dalam hal royalti batubara itu pasti turun. Baik. Yang kedua aktivitas ekonomi tambang. Tadi sudah disampaikan tadi bahwa Pak Devri sudah menyampaikan bahwa otomatis itu kontraktor akan mengalami tenaga kerja akan mengalami. Oleh karena itu menurut saya ini segera pemerintah daerah, provinsi dalam hal ini untuk segera membentuk tim mitigasi. Tidak bisa ini dianggap hanya isu yang biasa-biasa saja. Tadi mungkin itu bahasa optimisme ya dari Pak Dolphin, tapi menurut saya itu tidak cukup, butuh langkah konkret dari Pemprov dalam hal ini untuk membuat tim satgasnya, karena ini sekaligus akan berimplikasi tentang bagaimana mengkolaborasikan antara perusahaan yang ada dengan pendapatan lain dalam rangka pembangunan di
di Kaltim. Karena tidak hanya mempengaruhi soal tenaga kerja, mempengaruhi kontraktor tadi, termasuk akan mempengaruhi daripada masyarakat. Itu kan satu sistem yang tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lain, Mbak. Jadi sekaligus saya menyampaikan selain membuat tim Satgas, karena ada dampak ekonomi berantai, ya PAD, DBA turun, aktivitas pelabuhan berkurang, kontraktor berdampak, UMKM, transportasi. Maka selain tim Satgas ini, tentunya yang harus dia lakukan nanti tim ini memitigasinya itu adalah tadi sudah disampaikan oleh dari Disnaker ya, bahwa segera memfasilitasi dialog dengan Kementerian ESDM untuk bagaimana Kaltim ini hasil analisisnya itu diberikan secara khusus, bahwa untuk Kaltim, karena Kaltim yang akan mengalami dampak yang paling tinggi, terutama misalnya Kutim, Brau, dan Kukar gitu loh. Kalau tidak ada hasil database-nya, data informasi yang konkret yang dikerjakan oleh tim yang dibentuk, apa yang mau didiskusikan dengan Kementerian ESDM, apa simulasi, apa mitigasi yang akan dilakukan buat Kaltim khususnya. Baik. Misalnya meminta ulang agar supaya pemangkasan RKAB ini jangan terlalu banyak, atau untuk Kaltim seperti apa. Ini poin-poin yang pertama yang saya sampaikan pada kesempatan yang berharga ini gitu loh. Baik, terima kasih Pak Agus. Kita kembali ke Pak Rozani. Ini juga tadi sudah sedikit dibahas terkait dengan bagaimana peran pemerintah untuk meminimalisir dampak dari pemangkasan untuk krisis yang mungkin berpotensi akan terjadi seperti ini. Antisipasi yang akan dilakukan teman-teman di Snaker Trans seperti apa? Ya, terima kasih. Tentu selain hak, kemudian mengenai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, bagi tenaga kerja yang produktif, tentu kita akan menyalurkan mereka kalau berkenan pada jenis jabatan pekerjaan yang sesuai kompetensinya. Ada banyak dinas-dinas di kabupaten kota yang memiliki informasi pasar kerja, dan di situ saya kira bisa dipertemukan antara mereka yang terkena dampak tersebut dengan jabatan baru yang paling memungkinkan untuk mereka bisa terus bekerja. Karena walaupun mungkin diberikan JKP selama kurun waktu tertentu, setelah itu tentu mereka harus bisa didaya gunakan. Dan tentu saja kalau mereka belum didaya gunakan akan berpotensi untuk menaikkan tingkat pengangguran terbuka Kalimantan Timur. Jadi kita akan tetap mengupayakan agar mereka bisa bekerja di sektor formalnya. Tentu kita berharap kalaupun nanti ke sektor informal, pemerintah akan terus bekerja di sektor informal, tentu pemerintah akan terus memberikan dukungan dan memberikan penguatan agar mereka mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai dampak dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah tadi. Baik, Pak Rozani, sebenarnya bagaimana saat ini kondisi angka pengangguran di wilayah Kalimantan Timur, belum bahkan ditambah dengan kondisi krisis akan terjadinya PHK massal dalam sektor pertambangan seperti saat ini? Ya, sebenarnya Kalimantan Timur sudah cukup bagus dalam mendapatkan tingkat pengangguran terbuka ya. Biasanya kita di angka 6, sekarang kita di angka 5, walaupun masih tinggi di antara provinsi yang lain, tetapi memang harus diakui bahwa Kalimantan Timur menjadi tujuan bagi pencari kerja untuk bekerja khususnya pada sektor formal, sehingga beberapa kota yang dilihat ekonominya baik di situ umumnya tingkat pengangguran terbukanya naik. Tetapi itu memang bagian dari aktivitas ekonomi kita. Nah, kita berharap bahwa sektor yang dibawa dengan sektor pertambangan untuk sektor-sektor lainnya ini kalau bisa diperjuangkan RKAB-nya tetap pada tahun seperti tahun yang lalu, tentu akan sangat membantu untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka kita. Dan kita berharap pemerintah tentu bisa mengupayakan kegiatan industri yang lain sebagai bentuk hilirisasi barangkali dari sektor-sektor unggulan Kalimantan Timur, sehingga tidak selalu bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian. Misalnya sektor jasa kan sudah mulai tumbuh
Tapi memang sektor jasa akan tumbuh kalau sektor ekonomi yang utama berupa pertambangan dan penggalian itu terus bisa berproduksi. Baik. Ketika mengurangi produksinya, tentu pemerintah memikirkan cara-cara yang terbaik agar ada sektor ekonomi yang lain yang nantinya akan bisa membuat mereka yang bekerja di sektor pertambangan penggalian bisa pindah ke sektor lainnya. Tentu kita bisa menyiapkan dalam bentuk reskilling atau di balai-balai pelatihan vokasi, atau mereka akan disalurkan melalui upaya penempatan tenaga kerja baik secara online maupun offline. Saya kira itu yang bisa diupayakan. Baik Pak Rozani, kita juga masih akan berbincang terkait dengan potensi PHK massal pasca pemangkasan RKAB 2026. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Publika. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika membahas potensi PHK massal pasca pemangkasan RKAB 2026. Tadi sebelum jeda pariwara dari pihak Disnaker Trans Kaltim juga sudah banyak membahas terkait dengan antisipasi yang akan dilakukan ketika krisis seperti nantinya pemangkasan RKAB akan terjadi di wilayah Kaltim, apa yang harus dilakukan. Ini kita juga menarik untuk menggali dari Dinas SDM Kaltim sebenarnya alasan utama dari rencana pemangkasan RKAB ini sebenarnya berakar atau berawal dari mana, Mas Devri? Silakan. Baik, makasih Mbak Tika. Jadi berawalnya ini Pak Menteri, Pak Bahlil itu yang paling mendasar adalah menstabilkan harga. Kemudian memikirkan aspek konservasi, yaitu supaya cadangan kita ini bisa stabil dan tidak terlalu berlebihan untuk dieksploitasi. Nah, tetapi mungkin itulah yang ingin disampaikan oleh beliau. Nah, kemudian dan kami juga berkomunikasi lagi bahwa tidak sesignifikan itu sebenarnya. Yang beliau maksudkan itu adalah harga. Harga itu dengan beliau menyampaikan informasi tersebut, para produsen nih mulai berpikir juga nih kan, artinya kan saling ketergantungan ini kan akan berujung ke produksi para pengguna ini kan, para user ini kan. Nah, jadi akhirnya itulah yang jadi pertimbangan Pak Bahlil yang melalui, dan kami yakin juga melalui tim-tim beliau yang sudah memperhitungkan itu sedemikian rupa. Ditambah memang sampai bulan Maret ini baru 300 juta yang disetujui. Artinya masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang masih dalam tahap koreksi, dan sebenarnya juga kami berdiskusi dengan teman-teman inspektur tambang juga menyampaikan bahwa sebenarnya yang ingin diperbaiki beliau adalah kawan-kawan perusahaan pelaku penambang yang mungkin belum stabil kegiatan produksinya. Jadi yang mungkin 2 bulan ini berjalan, 3 bulan ini berjalan, bulan keempat mereka agak sendat lagi. Nah seperti itu Mbak yang jadi pertimbangan Pak Menteri melalui timnya bahwa memutuskan untuk memotong RKAB tersebut dari 790 ke 600. Baik. Lumayan sih, 100 berapa tuh, 100 berapa puluh juta sih, lumayan sih. Baik, ya, baik gitu. Mas Devri ini juga melihat Kaltim ini kan salah satu yang memang PAD utamanya itu biasanya memang datangnya dari pertambangan gitu. Dan kita juga pastinya akan terdampak secara ekonomi dengan adanya pemangkasan RKAB 2026 ini. Dari teman-teman Dinas SDM sendiri, apakah komunikasi ke pusat khususnya untuk melobi bahwa Kaltim ini juga salah satu yang pendapatan utamanya itu dari sini begitu. Apakah sudah ada komunikasi ke pusat terkait dengan hal itu? Ya, benar Mbak. Jadi informasi Pak Kepala Dinas, Pak Bambang Arwanto kemarin juga menyampaikan bahwa
Beliau juga berkomunikasi secara informal juga ke teman-teman di kementerian, terutama di Dirtekling, di Direktorat Minerba di Supomo. Jadi jawaban mereka juga masih yang insya Allah kami akan terus evaluasi. Baik. Kami masih akan evaluasi. Memang ini dampaknya memang terlalu luas ya kalau memang sampai sedemikian rupa. Walaupun kalau dilihat memang apa sih angka 790 ke 600 itu. Tapi jangan lupa ini juta loh, juta ton kan. Nah, Baik. jadi sesignifikan itu efeknya ke daerah kita. Nah, jadi inilah yang masih Pak Bambang selaku Kepala Dinas masih terus menginformasikan mohonlah dipertimbangkan lagi lah. Nah, makanya sembari itu beliau juga mengkomunikasikan bersama kami melalui forum-forum yang ada di perusahaan batubara itu, misalnya forum PPM. Nah, sama keluhannya juga sama. Baik. Pak, kami juga akan terus mengkomunikasikan nih sama teman-teman. Kan pembina utama kami adalah Kementerian SDM nih. Baik. Nah, seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Mas Devri. Kita kembali ke Pak Agus, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Pak Agus, pertanyaan saya kepada Pak Agus sama seperti pertanyaan ke Mas Devri, bahwa Kalimantan Timur ini juga salah satu penerimaan PAD tertingginya adalah dari sektor pertambangan. Bagaimana melihat dinamika ini bahwa kita mendapatkan PAD dari situ, tapi juga akan ada indikasi pemotongan RKAB 2026. Dari DPRD melihatnya seperti apa? Ya, saya menguatkan pendapat saya sebelumnya bahwa persoalan ini kan pasti berkelanjutan, tidak akan terjadi hanya kali ini, karena memang akan terjadi pergeseran aktivitas pasca tambang ini menuju ke aktivitas ekonomi jobs, itu yang akan berubah ke green jobs gitu, atau sering orang katakan green economy. Sehingga menurut saya ulangi bahwa ini tidak cukup. Pada persoalan seperti ini akan berimplikasi besar baik dalam sisi perputaran ekonomi, baik dalam sisi pendapatan APBD, terus sekaligus dalam sisi pengurangan tenaga kerja, ya kan? Artinya banyak implikasi lain juga yang sebenarnya tidak sempat kita sebutkan pada kesempatan berbagai ini. Oleh karena itu menurut saya ada hal-hal yang segera dilakukan. Ini seharusnya Pemprov tentunya bisa menyurat ke DPRD untuk segera bersama-sama membentuk forum daerah penghasil energi. Misalnya kalau itu misalnya antara misalnya Kaltim, Kalsel, Sumsel lah kalau untuk wilayah tambang ya kan. Baik. Tapi kalau skopnya bicara Kaltim ya artinya kita diskusi pembentuk timnya, tadi saya katakan tim terpadu yang semua stakeholder yang memang bisa dilibatkan dalam rangka melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, melakukan intervensi terhadap pemerintah pusat agar supaya Kaltim itu ada bargaining yang bisa dilakukan terhadap roadmap atau redesign-nya terhadap kalau terjadi pemangkasan 20% itu seperti apa langkah yang dilakukan, kalau 40 seperti apa yang dilakukan, harusnya itu sudah dibuat gitu loh. Mengusulkan skema penyesuaian RKB itu secara bertahap, tidak lakukan pemangkasan secara drastis. Tapi kan tidak hanya sekedar menyampaikan usul, harus itu berdasarkan data, berdasarkan analisis, formulasi apa yang ditawarkan Kaltim gitu, berdasarkan tim terpadu yang ada. Yang kedua misalnya mengusulkan kuota produksi minimal bagi daerah penghasil utama. Ini skemanya seperti apa? Dan ini harusnya stakeholder terlibat sehingga tidak terkesan bahwa dipahami dan diketahui oleh eksekutif aja. Banyak stakeholder yang bisa dilibatkan karena ini dianggap persoalan substansial misalnya. Selanjutnya perlu diketahui bahwa ini early warning system PHK tambang loh. Pemerintah tentu harus menyiapkan juga sistem deteksi dini potensinya. Alhamdulillah tadi Pak Rojadi, Pak Kadis sebenarnya punya konsepnya, tapi ini kan harusnya dikolaborasikan dengan stakeholder lain, suprastruktur politik lain. Suprastruktur politik itu kan ada eksekutif, legislatif, dan ada yudikatif, vertikal yang ada di daerah. Ditambah stakeholder lain lah misalnya dari corporate dan sebagainya. Ini harusnya dilakukan pemetaan. Misalnya kalau dalam deteksi tim potensi PHK-nya, pemetaan seluruh perusahaan tambang dan kontraktornya seperti apa?
data jumlah tenaga kerjanya termasuk simulasi dampak RKAB-nya. Artinya, ini menurut saya, apakah dibutuhkan dibutuhkan regulasi tambahan untuk mengambil satu kebijakan yang sifatnya extraordinary gitu loh, yang betul-betul khusus, agar supaya ini tidak kelabakan. Kalau hanya dipercayakan kepada OPD, saya rasa ini akan semakin sulit, normatif, apalagi hierarkinya birokrat. Tentu tidak akan, contoh tadi misalnya, kalau misalnya dari SD provinsi aja berkomunikasi ke kementerian, ada PKU, ada yang tidak enak, menunggu arahan dan sebagainya. Baik. Ini tidak bisa begitu, harus ada gerakan masyarakat yang konstruktif, kolaboratif dan integratif. Menurut saya seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Saya juga berikan kesempatan kepada Pak Rozani mungkin untuk menanggapi dan juga bagaimana sejauh ini koordinasi dengan tadi pihak-pihak vertikal maupun juga salah satunya adalah BPJS Kesehatan karena kaitannya dengan ketenaga kerjaan begitu ya Pak? Ya, selain BPJS Kesehatan tentu BPJS Ketenaga Kerjaan. Yang utama tentu BPJS Ketenaga Kerjaan, kan di situ ada perlindungan jaminan sosial tenaga kerjaan, kemudian ada jaminan kehilangan pekerjaan, dan mereka lebih memiliki hubungan emosional dengan BPJS Tenaga Kerjaan. Dengan BPJS Kesehatan itu adalah kita memitigasi kalau sudah terjadi PHK, tentu beban pembayaran premi iuran jaminan kesehatan yang tadinya dibagi antara pemberi kerja dengan penerima kerja, artinya tenaga kerja dengan pengusaha, itu tentu harus dibayar secara mandiri oleh perorangan. Dan itu kan dibayarkan berdasarkan jiwa atau dalam keluarga. Jangan sampai nanti mereka tidak membayar lalu terjadi resiko kesehatan, tentu akan menyulitkan kita. Dan kalau sampai tidak bisa membayar tentu akan menjadi penerima bantuan iuran. Artinya itu merupakan kelompok rentan. Dan itu tentu akan menurunkan kualitas kehidupan masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu memang karena ini kita belum mengetahui angka itu untuk Kalimantan Timur itu sebenarnya berapa yang mengalami pengurangan, walaupun angka besarnya tadi sekian ratus juta ton. Tapi kalau mau dibagi menggunakan wilayah potensi tambang Kalimantan Timur, yaitu Berau, Kukar, kemudian Kubar juga ada kemungkinan, dan Pasir, tentu bisa dilihat potensi secara kewilayahan dan potensi tenaga kerja pada wilayah tersebut. Untuk Kutim sebenarnya sudah terlihat. Saya kira Pak Bupati juga sudah kita lihat kutipannya mengenai penurunan pertumbuhan ekonomi Kutai Timur. Kemudian di Berau juga dilaporkan ada potensi PHK kurang lebih 1.000 untuk pertambangan, dan ini sedang kita dalami apakah karena RKAB atau karena hal normal biasa, misalnya karena sudah selesai kontrak, dan kemana 1.000 ini akan dilakukan oleh pemerintah Berau. Di Kukar juga dilaporkan ada kurang lebih 200 yang berpotensi PHK, ini juga sedang kita dalami apakah persoalannya sama karena RKAB. Tetapi kita berharap untuk jaring pengaman sosialnya mereka harusnya sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga efek dari itu secara operator penjamin jaminan sosial tenaga kerjaan itu dapat dipenuhi. Dengan perusahaan tentu kita memastikan pesangonnya tentunya, dan kompensasinya. Tentu kita harap pemberian kompensasi dan pesangonnya tidak menimbulkan persoalan. Hanya memang berapa besarannya ini tentu bisa dirundingkan antara pekerja dengan pengusaha, ataupun kalau tidak dirundingkan tentu di dalam peraturan perusahaan atau PKB, perjanjian kerja bersama mereka itu sudah dihitung berapa jumlahnya. Walaupun secara aturan itu antara 0,5 sampai 2 kali dari pesangon yang ada. Tetapi kalau disepakati lebih baik lagi angka-angkanya yang memastikan hubungan industrialnya tetap harmonis sampai pada akhir penyelesaian pekerjaan dari para pekerja tersebut. Baik. Dan kita berharap memang dinas nanti di kabupaten kota yang berpotensi untuk terjadinya PHK ini berkomunikasi dengan para pihak lain agar situasinya bisa dikendalikan dengan baik. Nah, kita berharap sebenarnya setelah Lebaran ini justru harus memastikan tim deteksi dini yang ada di kabupaten kota untuk bisa memantau dengan baik agar persoalannya bisa segera ditangani dan tidak menimbulkan problematika non teknis lainnya. Saya kira itu. Baik.
Terima kasih Pak Rozani, Mas Devri. Kalau kita bicara solusi atau antisipasi apa yang memang sudah dipersiapkan oleh teman-teman dari Dinas SDM Provinsi Kalimantan Timur apabila memang pemangkasan RKAB 2026 ini memang sudah ketuk palu ataupun juga nantinya akan ada penyesuaian, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman di provinsi? Baik, terima kasih Mbak Tika. Jadi terkait tentang masalah jikalau nanti memang harus kuota kita untuk Kalimantan Timur itu lumayan banyak, ya yang bisa sementara ini yang sudah kami persiapkan adalah melalui teman-teman forum PPM, yaitu melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan kemandirian. Ketika ada nanti memang harus ada PHK massal, harus perusahaan tersebut harus mengambil keputusan untuk mem-PHK-kan karyawannya, maka forum PPM melalui dokumen-dokumen pengembangan pemberdayaan masyarakat, disitulah mereka akan berkolaborasi dan akan melanjutkan tahapan-tahapan untuk melakukan pelatihan-pelatihan kemandirian. Jadi dari sisi seperti itu juga tidak terlepas aspek usaha kecil menengah yang berada di sekitarnya. Ketika kemarin di satu daerah tersebut ada 100.000 karyawan, ketika harus hilang 50.000 kan otomatis juga akan terasa ke para penjual-penjual warung-warung kecil. Nah seperti itu. Nah maka perusahaan-perusahaan ini kan tidak semuanya Mbak, kewajiban mereka juga masih ada harus untuk melakukan terhadap pengembangan pemberdayaan masyarakat tersebut. Jadi dari sisi kewajiban teman-teman perusahaan sebenarnya kita sudah siap sebenarnya Mbak. Baik. Dari melalui pelatihan kemandirian ekonomi, kemudian ada pengembangan kewirausahaan, nah seperti itu. Itu yang sementara ini yang paling terdekat yang bisa kami persiapkan untuk jikalau dan mudah-mudahan itu tidak terjadi lah PHK massal itu tersebut gitu. Iya, pasti itu yang menjadi harapan kita Betul. semua bahwa ini masih bisa dikomunikasikan dan juga masih bisa disesuaikan untuk wilayah Kalimantan Timur. Kita masih akan berbincang setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami dalam Dialog Publika. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika membahas potensi PHK massal pasca pemangkasan RKAB 2026. Saya akan langsung sapa kembali Pak Agus Riansyah Ridwan yang sudah bergabung bersama kami secara virtual. Pak Agus, apakah teman-teman di DPRD melihat bahwa salah satu efek dari pemangkasan RKAB 2026 ini Kaltim seharusnya sudah bisa ini menjadi momen untuk diversifikasi ekonomi di Kaltim. Bagaimana Pak Agus? Ya, saya rasa saya setuju sekali itu pandangan itu ya kan. Memang harus segera dimitigasi. Tadi saya rasa konsep-konsep yang disampaikan baik yang dari SDM maupun Bapak Kepala Dinas kita di Ketenagakerjaan, saya rasa itu butuh tim untuk mengimplementasikannya. Karena kalau itu tidak ada, maka itu tidak akan tidak kuat dan tidak terintegrasi dan tidak akan fokus nanti untuk memikirkan secara berkelanjutan. Nanti terkesan hanya memikirkan bagaimana situasi sekarang, padahal itu harus dipikirkan menyelesaikan persoalan ini karena kemungkinan persoalan ini kan terus-menerus menjadi, bahkan pasca tambang itu pasti terjadi, sehingga ini memang sudah harus didiskusikan dari sekarang. Begini Mbak, tadi sudah disebutkan beberapa skema ya yang bisa dilakukan. Misalnya tambang ke infrastruktur, tambang ke UMKM, tambang ke pekerjaan-pekerjaan yang lain misalnya. Itu skemanya segera dibikin saja. Karena kalau tidak ada skemanya yang disepakati oleh Pemprov dengan DPRD misalnya dan stakeholder lainnya, maka formulasinya tidak akan segera dibikin. Database jumlah karyawan yang segera dan didata untuk yang mau beralih itu berapa. Misalnya ya,
Kalau kita berbicara misalnya skema tambang ke infrastruktur, misal ini Mbak, Baik. maka contohnya misalnya kan bisa diklasifikasi. Misalnya diklasifikasi pekerja tambangnya, misalnya yang operator ekskavatornya mungkin bisa dibawa ke sektor konstruksi misalnya. Baik. Misalnya yang mekanik alat beratnya bisa ke pertanian modern. Misalnya driver haulingnya bisa ke logistik. Misalnya teknisi listrik tambangnya mungkin energi terbarukan dan sebagainya. Oleh karena itu program ini sudah harusnya dimasukkan di anggaran 2026 ini di dinas terkait, misalnya melalui BLK, daerah, melalui dinas ketenagakerjaan, CSR perusahaan TGSL itu memang difokuskan untuk ke arah pengalihan lapangan pekerjaan baru, termasuk kerjasama perguruan tinggi. Nah kalau ini tidak dilakukan deteksi awal, arahnya mau dikirim kemana, rencana tenaga kerja kita ini akan berpeluang untuk di PHK, ini berarti memang kita ini, saya katakan tadi itu, belum ada konsep yang menurut saya. Padahal apa yang disampaikan tadi oleh Disnaker, apa yang disampaikan SDM, tapi saya yakin mereka itu secara hierarki tentu akan mengalami tanda kutip kendala kalau mereka yang disuruh membangun secara birokrasi. Baik. Butuh ini dijadikan satu kebijakan, dilindungi oleh misalnya regulasi dalam implementasi untuk penyelesaian persoalan adanya rencana pemangkasan ini. Baik. Karena kalau tidak dikerjakan secara terintegrasi, sistemik, itu kita akan tidak memiliki input, output dan outcome yang mampu diukur, indikator ukurnya, begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Agus. Kita kembali ke Pak Rozani dari Kepala Disnaker Trans Kalimantan Timur. Ini bicara penyerapan tenaga kerja sebenarnya di wilayah Kalimantan Timur itu terbesar dari sektor apa dan apakah kemungkinan untuk perpindahan tenaga kerja yang di PHK dari sektor pertambangan untuk ke sektor-sektor lain itu sangat memungkinkan untuk wilayah Kalimantan Timur? Pak Ya, Rozani? bisa. Itu kan melalui proses reskilling. Baik. Dan itu ada di wilayah masing-masing, saya kira bisa dilihat kemungkinan sesuai kompetensinya. Dan mungkin ada pendidikan secara kilat ya, secara singkat untuk mereka bisa mengoperasikan mesin-mesin. Tentu beda antara alat-alat produksi di tambang dengan alat-alat produksi tempat lain yang disampaikan Pak Agus tadi, itu bisa dilakukan. Namun demikian kami berharap memang konkretnya saja sebenarnya. Mudah-mudahan dalam bulan-bulan ke depan ini sudah kita petakan yang konkretnya. Penyelesaian jangka pendeknya tentu adalah penyelesaian hak-haknya. Baik. Kemudian perlindungan jaminan sosialnya. Persoalan menengahnya adalah bagaimana menempatkan mereka di jabatan yang baru. Atau barangkali ada tempat lain di daerah operasional yang lain yang mungkin tidak terkena kepangkasan, mereka dimutasi ke tempat itu. Sehingga mereka tetap dapat menjalankan kompetensinya. Dan kalaupun nanti mereka memilih untuk ke sektor informal tadi, ke UMKM, ya kita berharap dinas yang terkait dapat terus-menerus memberikan pendampingan. Karena ini kan satu kultur yang berbeda. Ya. Dari kultur dari daerah yang sektor pertambangan lalu ke sektor informal berupa jasa tentu harus dilakukan perubahan paradigma atau perubahan sosial kulturalnya. Sehingga diperlukan terus-menerus pendampingan dari dinas terkait agar mereka tetap sejahtera seperti ketika mereka bekerja. Walaupun mungkin ada pengurangannya tetapi tidak terlalu jauh. Baik. Pengurangan tingkat kesejahteraan dari mantan pekerja tambang tadi. Saya kira itu yang paling kita lakukan. Dan Baik. memang mengenai tim ini tentu saya kira kalau nanti fix ya mengenai RKAB-nya saya yakin ini mungkin sudah dilaporkan kepada pimpinan baik Pak Gubernur, Pak Wagub dan Sekda dan asisten. Tentu mereka beliau-beliau juga sudah memikirkan langkah-langkah yang terbaik bagi Kalimantan Timur. Saya yakin tentu nanti upaya untuk tidak terlalu jauh lah RKAB-nya dievaluasi sehingga pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tetap terjaga. Tingkat pengangguran terbukanya juga tetap bisa kita lakukan di angka antara 5 sampai dengan 4. Dan aktivitas ekonomi lainnya tetap bisa dijalankan sehingga Kalimantan Timur seperti harapan kita adalah Kaltim sukses menuju generasi emas. Saya kira itu.
Baik, terima kasih Pak Rozani. Mas Devri, saya mewakili pertanyaan masyarakat ya pastinya bahwa DBH Kaltim ini juga setorannya itu juga cukup besar begitu angkanya. Dengan adanya pemangkasan RKAB 2026, apakah kemungkinan hal ini akan disesuaikan juga untuk DBH ke pusat? Iya, otomatis Mbak Tika. Otomatis itu jadi kan apa namanya dana bagi hasil itu kan perhitungan dari apa yang sudah dihasilkan dari Kalimantan Timur dalam hal ini sektor batubara itu dari royalti dari perhitungan produksi yang sudah ditetapkan kemudian disetorkan kepada pemerintah pusat kemudian baru dengan presentasi tertentu dikembalikan kepada pemerintah daerah. Otomatis ketika terjadinya evaluasi RKAB ini maka itu juga akan berimbas dengan DBH ke Kalimantan Timur. Nah, belum lagi kita punya problem yang sekarang lagi Pak Menteri Purbaya nih juga lagi mengevaluasi juga nih kan. Nah, jadi benar apa yang disampaikan Pak Rozani, Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur bahwa kami yakin, Mbak, hal ini pasti sudah ada di meja pimpinan-pimpinan kami. Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Asisten. Jadi pasti mereka sudah memitigasi tersebut. Mungkin tinggal hanya menunggu fixnya saja lagi nih. Menunggu fixnya saja ketika Pak Menteri Bahlil tidak ada mundurnya untuk mengevaluasi tersebut, maka mungkin selesai Lebaran ini kami Dinas Teknis juga Pak Kadis juga pasti akan dipanggil sama Pak Gubernur untuk membicarakan tersebut. Jadi seperti itu. Baik Mas Devri, kalau tadi kita bicara dana bagi hasil, ini selain pertambangan, sebenarnya sektor pendukung apa nantinya yang akan terdampak dari pemangkasan RKAB 2026 selain dari pertambangan khususnya batubara begitu? Kalau dilihat ke sektor logistik, Mbak, seperti misalnya suplai bahan pokok. Baik. Itu kan sangat besar sekali tuh, sangat besar sekali. Terus otomatis ketika berkurangnya jumlah pekerja pasti akan berkurang juga kan jumlah suplai bahan pokok yang dijadikan untuk catering di mes-mes perusahaan-perusahaan tersebut. Nah itu efeknya sampai ke sana, Mbak, seperti itu. Baik, kita juga melihat potensi PHK massal pasca pemangkasan RKAB 2026 ini juga memang masih dalam tahap komunikasi, tapi kita harapkan memang komunikasi itulah yang akan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya begitu. Ini untuk dari Pak Rozani sendiri, apa yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat terkait dengan implementasi tema kita hari ini, silakan. Iya, tentu kalau ini kebijakan nasional kita harus tunduk, taat dan patuh. Dan tentu pemerintah daerah akan menyiapkan hal-hal yang memastikan kondisi daerah tetap kondusif. Dan kami memastikan agar semua pekerja dalam status apapun itu terpenuhi hak-haknya. Dan para pihak yang terkait tentu bisa secara tertib sesuai ketentuan memberikan haknya. Dan tentu setelah itu kita berharap mereka bisa dilakukan reskilling atau penempatan di jabatan yang baru, yang memastikan mereka tetap secara usia produktif tetap dapat digunakan sehingga tingkat kesejahteraan akan tetap terjaga. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Rozani. Mas Devri, apa yang ingin disampaikan Mas dari Dinas SDM Provinsi Kalimantan Timur, silakan. Baik, terima kasih Mbak Tika. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa tidak perlu terlalu besar untuk khawatir tentang evaluasi RKAB ini. Artinya bahwa kami dari sektor SDM juga sudah menyiapkan langkah-langkah seperti apa, sama dengan Pak Kadis tadi menyampaikan bahwa beliau dari fokus dari beliau yaitu ketenagakerjaan, dan kami mungkin ada sektor PPM yang bisa menggali lebih lanjut tentang yang seperti disampaikan Pak Kadis tadi bahwa ada reskilling, di situ ada namanya pelatihan kemandirian ekonomi, ada pelatihan-pelatihan
ketenaga kerjaan. Jadi seperti itu yang kami siapkan. Baik. Seperti itu Mbak Dika. Masih Mbak Terima Dika. kasih Mas Devri. Kita berikan kesempatan juga kepada Pak Agus Riansyah Ridwan. Izin Bapak waktu kita singkat, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan tema kita hari ini? Silakan. Ya, tentunya yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat bahwa mungkin peluang-peluang lapangan pekerjaan baru yang memang terprogram secara baik di pemerintah itu untuk aktif ya, kreatif untuk bagaimana mengoptimalisasi program-program tersebut. Kita bisa melihat sekarang itu mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sudah mendorong bagaimana ketahanan pangan, berarti kan farming maupun jenis farming integratif dan lain-lain sebagainya ini menjadi lapangan-lapangan pekerjaan baru yang perlu dilirik. Yang kedua kan Astacita kan walaupun berbagai macam debatable yang ada tentang misalnya BGN, MBG misalnya, tapi saya rasa di hilirisasinya di suppliernya itu sangat banyak ruang-ruang yang bisa dijadikan. Cuman memang masyarakat kita ini jangan disuruh berjuang sendiri, memang butuh diperlukan satu regulasi yang melindungi tentunya melalui klasifikasi database yang dilakukan. Baik. Perlu kami sampaikan Mbak bahwa dalam rangka untuk mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu menjamin ekonomi ini tetap berjalan dengan baik, masyarakat juga tetap memiliki masa depan yang optimal dalam rangka untuk kesejahteraan, mewujudkan visi misi Pak Gubernur untuk generasi emas 2045. Baik. Maka untuk misalnya di Perda tahun 2026 ini saja kita sudah mendorong untuk ke Perda selanjutnya itu perda-perda yang berkontribusi untuk mendapatkan PAD, meningkatkan PAD. Baik, terus Pak Agus. Perda-perda yang dalam rangka untuk itu. Jadi mudah-mudahan dengan munculnya perda-perda itu mampu buka lapangan pekerjaan baru, mampu meningkatkan PAD sehingga ketergantungan kita terhadap dana bagi hasil itu tidak terlalu digantungkan sehingga kondisi ekonomi di Kaltim tetap berjalan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus Riansyah Ridwan dari anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang sudah bergabung bersama kami dalam Dialog Publika, sekaligus juga Pak Rozani dan juga Mas Devri yang juga sudah bergabung bersama kami langsung di studio TVRI Kalimantan Timur. Memang kita harapkan potensi PHK massal pasca pemangkasan RKAB 2026 ini dapat dikomunikasikan, dievaluasi kembali, dan juga kita harapkan hasil terbaik bagi wilayah Kalimantan Timur. Akhirnya, saya Sartika Somol dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.